Selamat Natal saudara-saudara. Sudah resmi ya, tanggal 25. Dan kita bersyukur kita bisa bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Dan tema kita Natal tahun ini bicara soal Kristus sumber pengharapan dunia. Kristus sumber pengharapan dunia. Mari kita lihat sama-sama bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat setiap kita. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Tidak ada di layar, saya akan bacakan buat setiap kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan merenungkannya, melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang Kristus sumber pengharapan dunia, maka kita akan melihat ada beda dengan pengharapan yang berasal daripada dunia. Ada pengharapan yang asli, yaitu berasal daripada Kristus sendiri. Tetapi juga ada pengharapan yang palsu. Kita akan melihat bersama-sama dalam perikop yang kita baca, di mana saya akan membedakan antara apa itu pengharapan yang palsu, yang ditawarkan oleh Raja Herodes. Tetapi kita juga akan melihat pengharapan yang asli, yang kemudian orang Majus itu harapkan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ada banyak Raja Herodes, ya, Herodes yang mana ada Herodes Archelaus, Herodes Antipas, Agripa I, Agripa II. Tetapi yang kita akan pelajari bersama yang barusan kita baca, Herodes yang dimaksudkan di sini adalah Herodes yang agung, Herodes yang agung. Saudara, mungkin ada Bapak Ibu yang heran, yang bertanya dalam hati, kok orang seperti ini dinamai yang agung, yang mulia, begitu ya. Nah, saudara-saudara, Herodes yang agung ini diberikan oleh Kaisar Romawi, gelar di mana Raja Herodes ini dia punya pencapaian yang sangat luar biasa di dalam bidang politik. Dan saudara, luar biasa karirnya, dia banyak membangun bangunan-bangunan bersejarah yang sangat penting, saudara-saudara. Dan kita melihat di sini bagaimana kerohanian yang palsu yang Raja Herodes miliki, sehingga kita bisa melihat pada saat itu ketika mereka ada di dalam bait suci, ketika
Herodes ini juga membangun bait suci yang luar biasa. Sebenarnya apa yang ada di dalam motif daripada hati Raja Herodes ini? Nah saudara-saudara, Herodes ini sebenarnya adalah bukan orang Yahudi. Ayahnya orang Edom, ibunya orang Arab. Jadi bukan orang Yahudi saudara, tapi jadi Raja Yahudi. Nah maka saudara, Herodes perlu memikirkan trik, cara gimana supaya orang-orang Yahudi itu bisa senang, bisa mendengar, dan bisa berharap kepadanya. Nah saudara, oleh karena itu Herodes itu menikahi anak imam besar yang bernama Mariamne. Ini adalah perempuan yang cantik, bangsa Yahudi yang menarik, terpandang. Sehingga ia berharap supaya apa? Supaya ia bisa diterima oleh rakyat Yahudi. Sehingga ia bisa memimpin dengan baik. Dan karirnya itu semakin melejit. Nah tetapi saudara, apa yang terjadi? Bangsa Yahudi tahu raja harus dari keturunan Yahudi. Enggak bisa, ya. Jadi Raja Herodes ini ditolak saudara oleh orang-orang Yahudi. Dia maunya adalah raja benar-benar keturunan asli Yahudi. Nah oleh karena itu saudara, Herodes tidak menyerah. Herodes tidak putus asa, dia memikirkan cara yang lain. Nah, dia dapat masukan, ya, gimana ya supaya rakyat Yahudi ini bisa respect, bisa kemudian berharap kepada Herodes. Maka diberikan masukan, kamu tahu orang Yahudi itu yang paling penting adalah religius, di mana keagamaan itu menjadi pondasi utama di dalam kehidupan mereka. Maka bangunlah bait suci, ya. Renovasi bait suci, ya. Dan ini adalah bait suci yang kedua, saudara-saudara, di mana bait suci yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo. Kalau kita ingat sejarah, Raja Salomo membangun bait suci yang pertama dan itu sangat megah, tetapi saudara-saudara kemudian dirobohkan dan kita tahu ceritanya di mana ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda kemudian dijajah sama bangsa Babel di situ. Bangsa Israel itu mengalami kehancuran dan bait suci dihancurkan. Tapi kita tahu ketika mereka pulang dari pembuangan, saudara-saudara, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Raja Zerubabel itu kemudian mendirikan lagi bait suci, tetapi tidak semegah dari Raja Salomo. Nah, di sini saudara, otak politiknya Herodes itu mulai muncul dan kemudian ya ini perlu kita pugar kembali bait suci. Dan saudara, mendirikan bait suci itu sekitar 46 tahun. Bukan karena nggak ada dana, tetapi saudara, kenapa sampai sekian lama? Bahkan Herodesnya itu sampai berganti Herodes yang berikutnya. Karena saudara, bait suci ini dibangun dengan emas murni dan marmer, sehingga bait suci ini tampak berkilauan. Oh luar biasa saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat di sini Herodes memberikan suatu pengharapan yang dibangun dari religiusitas atau kerohanian yang palsu. Bahkan tadi kita bisa melihat kepalsuannya ini di ayat yang 4 itu seolah-olah Herodes itu pengen ngerti firman Tuhan. Di ayat 4 dikatakan maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan. Nah saudara bisa membayangkan Raja Herodes yang terkenal kejam dan sadis itu. Tetapi pada hari itu dia PA bersama. Dia belajar Alkitab, pengen tahu di mana Mesias akan dilahirkan. Dan jawabannya adalah di Bethlehem. Lalu kemudian ayat ke-8 dikatakan ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Pergi dan selidikilah dengan saksama hal mengenai anak itu. Ayo pergi, kamu teliti anak itu. Lalu aku pun akan datang menyembah dia. Wah luar biasa. Bukan hanya membangun bait suci saudara-saudara. Tapi Herodes PA bersama. Lalu katanya juga pengen menyembah bayi yang lahir itu. Oh ini luar biasa saudara-saudara. Bagaimana sekilas kalau dilihat dari luar penampakannya religius.
tetapi dari dalam dia orang yang jauh daripada Tuhan. Dia tidak percaya dengan Mesias itu. Lalu kita lihat apa yang dibangun lagi oleh Herodes. Herodes itu juga memberikan kebahagiaan yang palsu. Kita tahu Herodes membangun sebuah kota mewah, saudara-saudara. Kota ini dinamakan Kaisarea. Dia bangun gedung teater, banyak tempat-tempat hiburan. Sehingga apa? Sehingga rakyatnya itu diupayakan bisa terhibur, bisa tinggal dengan nyaman. Dan kita tahu saudara-saudara bagaimana Herodes kemudian membangun ini, lalu kemudian dia sebenarnya ingin supaya karyanya ditunjukkan kepada Kaisar. Kita tahu Herodes adalah bonekanya Kaisar. Sehingga semua yang dia dibangun sebenarnya dia persembahkan kepada Kaisar. Sehingga tahtanya itu bisa tetap langgeng. Dan kita tahu juga di mana Herodes kemudian membangun aquaduk. Ya, mungkin ada yang pernah ke sana melihat aquaduk yang dibangun oleh Herodes. Memberikan fasilitas-fasilitas yang baik supaya apa? Supaya rakyatnya itu tercukupi persediaan airnya. Wah, ini luar biasa ya. Kalau kelaparan, kalau kehausan ini nggak mungkin terjadi. Karena apa? Ada persediaan air yang sangat cukup. Luar biasa bukan? Yang ditawarkan oleh Herodes. Tetapi sebenarnya apa yang ada di balik itu? Banyak proyek Herodes dibiayai dengan pajak yang sangat amat tinggi. Yang kemudian sangat membebani rakyat Yahudi. Akhirnya apa? Akhirnya rakyat Yahudi mengalami kemiskinan dan ketidakpuasan. Jadi kepemimpinannya menguntungkan elit Romawi atau sekutunya ketimbang daripada rakyat Yahudi jelata. Jadi kita melihat di sini, saudara, seolah-olah Herodes memberikan kebahagiaan, memberikan suatu keamanan, tetapi sebenarnya palsu. Dan kita tahu, saudara-saudara, bagaimana rasa aman yang diberikan kepada orang-orang Yahudi oleh Herodes juga adalah rasa aman yang palsu. Bagaimana Herodes membangun bentengnya yang luar biasa. Ini bagaimana caranya bisa memotong pegunungan seperti ini di zaman dulu, saudara-saudara. Wah, ini luar biasa, dipotong dan Herodes ada di atap sana, saudara ya. Di atas gunung itu dan dia punya keamanan yang sangat luar biasa. Sehingga musuh mau naik aja udah ngos-ngosan dulu, bukan? Apalagi mau menyerang. Ya, tetapi di sini saudara-saudara, istananya dibangun. Dan kemudian dia pakai uang daripada rakyat. Dan kita tahu saudara-saudara, ada pepatah begini. Lebih baik jadi babi Herodes daripada menjadi putra atau anak Herodes. Itu ada pepatah itu. Kenapa? Karena Herodes pernah menghukum mati istrinya sendiri, ibu mertuanya dan 2 anak laki-laki. Karena apa? Karena curiga ada sekongkolan untuk merebut tahtanya. Salah satu ceritanya begini, anaknya kuliah ke Roma, kemudian dapat gelar pulang, kemudian mulai berkarya, orang-orang Yahudi mulai fans dengan anaknya daripada Herodes ini. Nah, ini baru keturunan Yahudi nih, dari mamanya, ya kan? Ini keturunan nih asli, wah mulai fans, mulai banyak yang senang dengan anaknya, dia mulai rasa insecure dan kemudian dibunuhlah anaknya itu. Sehingga saudara-saudara kita tahu di mana kisah ini, saudara-saudara ketika Herodes mendengar ada anak yang baru lahir dan dikatakan dia adalah raja, maka terusiklah Herodes. Saudara, kata terkejutlah di sini bukan kata terkejut dalam arti panik atau dalam arti kaget, tetapi terganggu. Dia sangat terganggu sekali, karena apa? Karena itulah watak daripada Herodes. Dia takut semua kedoknya yang dia bangun itu terbongkar. Dia takut bahwa tahtanya kemudian akan turun. Dia takut posisinya akan digantikan oleh raja yang baru lahir itu. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana pengharapan yang ditawarkan oleh Herodes itu palsu. Dan kita bersyukur saudara-saudara, anak yang lahir itulah
penasehat ajaib. Anak yang lahir itulah Allah yang perkasa. Anak yang lahir itulah Bapa yang kekal dan Raja damai. Saudara kalau lihat dari bahasa aslinya ini penasehat ajaib sebenarnya ajaib. Kemarin sudah paduan suara sudah nyanyi, itu karangan daripada Handel. Apa judulnya? Masih ingat? Unto us was born a child. Begitu ya. Kira-kira judulnya seperti itu. Dan referennya dikatakan marvelous, counsel, wonderful. Betul ya? Wonderful dan counselor. Jadi bukan hanya penasehatnya atau nasihatnya yang ajaib, tetapi betul-betul ajaib. Anak itu betul-betul ajaib. Raja damai itu betul-betul ajaib. Dan kita bersyukur kita boleh merayakan Natal dan kita tahu bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Nah, dari bagian pertama ini mari kita refleksi sejenak saudara-saudara. Betulkah kita sungguh-sungguh menerima pengharapan yang sejati? Atau jangan-jangan kita masih terjebak dengan hal-hal yang fana? Kalau kita posisikan kita di dalam kehidupan saat itu, di mana orang-orang Yahudi mungkin sedang berharap kepada suatu pengharapan yang sejati. Tetapi mereka bisa kemudian terkesima dengan apa yang ditawarkan oleh Herodes. Oh, rasanya orang ini memberikan pengharapan kepadaku, padahal itu semua adalah palsu. Saudara, apakah kita, saudara, punya juru selamat yang palsu? Apakah ada rasa aman selain daripada Kristus yang kita genggam erat-erat hari ini? Apakah kita juga menggenggam kebahagiaan selain daripada Kristus? Kebahagiaan uang misalnya, kebahagiaan tahta misalnya, bukankah itu mirip dengan Herodes? Kebahagiaan dunia misalnya, penghiburan yang ditawarkan oleh dunia, bukankah itu semua yang ditawarkan oleh Herodes? Apakah hati kita betul-betul terkait kepada Kristus? Atau jangan-jangan hati kita masih gelisah? Mazmur 42 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Selain Allah, semua hal itu membuat kita gelisah. Apakah hal-hal yang lain itu betul-betul bisa membuat kita bertahan? Jawabannya tidak. Hal yang palsu itu sifatnya adalah sementara. Tetapi kita bersyukur kita punya Kristus yang tidak pernah berhenti dan membuat kita selesai untuk berharap. Pengharapannya bersifat kekal. Sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Saudara, bagian yang kedua kita melihat orang Majus yang menaruh pengharapan kepada Mesias yang sesungguhnya. Nah, kalau kita melihat gambar ini, saudara, ini adalah drama Natal yang seringkali ditampilkan. Mungkin waktu saudara dan saya waktu sekolah minggu, waktu remaja. Saudara, kita lihat di sini bagaimana semua rombongan itu datang di hari kelahiran Yesus. Termasuk orang Majus. Saudara, ada yang salah di sini? Yang salah adalah seharusnya orang Majus itu belum datang. Karena apa? Dalam firman Tuhan dikatakan datangnya ke rumah anak itu, bukan di palungan. Artinya ada jarak yang cukup panjang. Kira-kira Yesus itu berusia 2 tahun. Jadi lumayan panjang perjalanannya mereka. Dan kemudian saudara-saudara, orang Majus itu bukan 3. Kenapa 3? Karena 1 mempersembahkan emas, 1 persembahkan kemenyan, 1 mur. Kira-kira begitu dramanya, bukan? Tetapi saudara, orang Majus di sini jamak dan mereka hidup berkelompok-berkelompok. Sehingga mungkin ada belasan atau puluhan orang Majus yang datang. Dan di sini saudara-saudara kita bisa melihat dari mana orang Majus itu berasal. Kemungkinan mereka berasal dari Persia atau Babilonia.
Ya, Babilonia kemudian dikuasai oleh Persia, kira-kira wilayahnya sama, saudara. Wilayahnya ada di sebelah timur daripada Yerusalem. Mereka lihat bintang, kira-kira perjalanannya 2.200 km. Saudara bayangkan, sekian lama mereka harus menempuh dengan unta atau jalan kaki. Di sini, saudara, mereka di dalam pergumulan itu, mereka mencari raja yang barusan lahir itu. Sehingga kita bisa melihat apa yang bisa kita pelajari di sini. Di mana ketika Daniel 2 ayat 48, saudara-saudara, dikatakan ada wise man. Wise man di sini, saudara-saudara, sama katanya yang dipakai dari orang Majus. Di dalam versi bahasa Inggris juga dikatakan wise man. Nah, wise man di sini, saudara-saudara, adalah orang yang ahli di dalam perbintangan. Mereka juga senang dengan filsafat. Mereka juga senang hal-hal religius, juga pengobatan. Nah, tetapi dalam bahasa asli itu magis atau magos. Nah, magos ini kalau diterjemahkan bisa jadi magic. Magic bisa magician. Nah, saudara, kalau magic, saudara dengar sekarang, saudara akan beda konotasinya dengan pada saat itu. Orang yang menguasai ilmu fisika, ilmu kimia pada saat itu, mereka juga melihat, wah, ini kok bisa berubah warna. Nah, ini dianggap sebagai magos juga. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan mereka dan menguasai ilmu lebih banyak, ini bisa dianggap wise man. Nah, Daniel misalnya, dia bisa menafsirkan mimpi. Daniel itu juga dianggap orang Majus, begitu ya. Dan dikatakan mengepalai orang-orang Majus pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan orang-orang Majus ini berasal daripada Babilonia ataupun dari Persia. Ini tempatnya sama. Babilonia setelah dia dihancurkan oleh Persia, maka negara itu, kota-kotanya dikuasai oleh Persia. Nah, kita lihat saudara-saudara, apa yang ada di dalam kerohanian daripada orang-orang Majus. Kalau tadi kita lihat kerohanian daripada Herodes, kerohanian yang palsu. Religius yang dibangun dari luar. Tetapi kita melihat yang dibangun oleh orang Majus adalah yang berasal dari dalam. Saudara, ketika orang Majus itu ketemu dengan anak sekitar 2 tahun. Saudara, saya membayangkan dari jadi orang Majus, ngelihat raja dalam bentuk anak. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hati mereka, saudara, tak mungkin mereka bisa percaya. Mereka jauh-jauh di dalam perjalanan, mereka berlelah-lelah, begitu ketemu anak kecil, saudara-saudara ya. Anak kecil. Tetapi di sini, saudara, mereka datang dengan kesungguhan hati. Begitu berjumpa dengan sang anak itu, tetap hatinya menyembah. Hatinya taat total. Hatinya sungguh-sungguh. Bukankah lebih keren penampilan Herodes, lebih mirip raja? Dan memang pada saat itu statusnya raja. Tetapi di sini saudara-saudara, orang Majus itu melihat penampilan anak kecil yang lemah, yang tak berdaya. Tetapi dengan kesungguhan hati dia mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, dan dia yakin bahwa inilah raja yang dilihatnya, yang diberitakan itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa pemahaman daripada orang Majus itu memang masih sedikit. Kalau dibandingkan dengan Herodes, dia sudah pendalaman Alkitab bersama dengan ahli Taurat. Tetapi saudara-saudara, di sini orang Majus itu taat total, sungguh-sungguh menyembah, memberikan totalitas kepada anak umur 2 tahun itu. Kemudian kita bisa melihat bagian berikutnya.
ketika dia berharap kepada pengharapan yang sejati, apa yang muncul? Adanya kebahagiaan, adanya rasa aman yang sejati. Saudara bisa bayangkan mereka perjalanan sekian jauh, sekian lama, berbulan-bulan, mungkin 1,5 sampai 2 tahun. Dari penampakan bintang itu, kemudian mereka berjalan, mereka terus, saudara. Tidak ada pesawat, tidak ada transportasi cepat, tetapi mereka bersabar menunggu. Dan ketika kita melihat bagian firman Tuhan, di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, seorang yang bertanya, gimana ya kok Tuhan memakai bintang kepada orang Majus? Dengan kedaulatannya, Tuhan bisa pakai malaikat untuk memberitahu kelahiran Yesus kepada orang-orang Yahudi. Yusuf, Maria, gembala-gembala dapat infonya dari malaikat. Tetapi untuk orang-orang non-Yahudi, Tuhan bisa pakai alat kafir yang mereka percaya, yaitu bintang atau ilmu pengetahuannya mereka. Tuhan dengan kedaulatannya dia bisa bekerja dengan segala macam cara. Dan Tuhan ingin memanggil orang-orang yang non-Yahudi. Untuk supaya apa? Supaya Injil, berita keselamatan itu terdengar ke seluruh dunia. Jadi itu cara Tuhan. Dan luar biasanya adalah ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini belum ketemu Yesus. Ini di dalam perjalanan yang sesaat lagi sampai. Ya, lihat bintang, terus kemudian mereka ikutin, terus kemudian di atas rumah itu mereka lihat bintang itu dan wah, happy banget, senang banget, kayak dapat lotre, saudara-saudara. Saudara pernah mengalami kesenangan yang sedemikian senang? Dan orang-orang Majus itulah, saudara, ketika melihat bintang itu, happy sekali, senang sekali, seolah-olah kelelahan mereka itu terbayarkan dengan sempurna. Seolah-olah mereka sudah jalan berjerih lelah, jauh sekian lama dan sepertinya plong sekali, senang sekali, happy sekali, saudara. Karena apa? Karena mereka sebentar lagi akan melihat anak itu. Dan saudara, kita bisa nebak, meskipun Alkitab tidak mencatat, kalau ketemu bintang aja sudah happy-nya setengah mati. Waktu ketemu Yesus bagaimana? Senang sekali, happy sekali, saudara-saudara. Dan kemudian ia persembahkan emas, kemenyan, dan mur dengan sukacita. Heran, mereka tidak merasa rugi karena sudah keluar tenaga, bahkan uang. Mereka tidak merasa apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Mereka tidak merasa bahwa waduh, capek-capek ini keluar keringat, keluar duit pula. Berjerih lelah, padahal mereka belum tahu arti pelayanan pada saat itu. Dan bukankah ada banyak orang Kristen yang sudah berjerih lelah lalu dia berkata bahwa aduh aku sudah capek, aku sudah lelah, aku sudah keluar uang, aku sudah keluar tenaga. Apa yang aku terima? Tetapi di sini mereka melihat seolah-olah ini sesuatu bonus yang sangat berharga yang tidak ada bandingnya dengan apa yang mereka keluarkan. Di sini saudara-saudara, mereka dilimpahi dengan sukacita. Dan mereka mendapatkan rasa aman yang sesungguhnya. Kita perhatikan tadi, Herodes memberikan kebahagiaan. Herodes memberikan kerohanian yang palsu. Herodes memberikan rasa aman yang palsu, tetapi Kristus memberikan kepada orang-orang Majus kebahagiaan yang sesungguhnya. Kristus memberikan rohani yang sesungguhnya kepada orang Majus itu. Dan Kristus memberikan yang terakhir adalah
rasa aman yang sesungguhnya. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat 12, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara garis bawahi, melalui jalan lain. Di sini orang yang mengasihi Tuhan dilindungi oleh malaikat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, orang yang percaya atas kedaulatan Tuhan, di situ Tuhan membuka jalan. Saudara bisa bayangkan kalau Herodes kembali, orang Majus kembali ke Herodes itu, saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Habislah orang Majus itu. Tetapi bukan itu poinnya, saudara-saudara. Ketika mungkin, saudara, mereka mungkin tidak harus habis, atau mungkin mereka hanya di penjara, tetapi yang paling penting adalah Yesus ada di mana ketahuan sama Herodes. Ini planningnya Herodes. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Yesus itu benar-benar dicari-cari oleh Herodes. Jadi pengen sekali supaya apa? Supaya orang Majus itu kembali kepada Herodes, lalu ditanya-tanya, lalu kemudian apa? Dicarilah Yesus, kemudian dibunuh. Saudara bisa bayangkan, kalau Yesus dibunuh, tidak ada keselamatan dan pengharapan bagi dunia. Karena mungkin belum menyiapkan murid-murid dan sebagainya. Berita Injil akan terhambat. Dan saudara kita tahu, Allah berdaulat menjaga supaya Yesus tetap hidup. Maka kita tahu kisah berikutnya di mana Herodes itu betul-betul mencari anak itu untuk membunuh dia. Sehingga saudara kita tahu di ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Wow, ini perlindungan dari Tuhan. Ini rasa aman yang sejati yang diberikan kepada orang Majus itu. Saudara mungkin ketika mendengar ini kelihatannya enak ya, kelihatannya mulus. Orang Majus, dikasih mimpi, dikasih info, kasih penglihatan, jangan lewat jalan situ. Tetapi saudara kalau kita bayangkan jadi orang Majus, ketika saudara dan saya lewat jalan lain, itu gak mudah. Artinya orang Majus itu harus keluar dari zona nyaman. Artinya jalan sebelumnya itu sudah hafal. Mereka tinggal balik lagi jalan yang sebelumnya, bukan? Tetapi di sini mereka harus lewat jalan lain yang mereka tidak kuasai medan itu. Bisa jadi jalan lain itu lebih membahayakan, ada banyak batu, ada kerikil tajam. Bisa jadi jalan lain itu membuat mereka lebih haus, membuat mereka lebih lapar. Tetapi saudara-saudara, di sini Tuhan melindungi mereka. Dan jalan lain ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka daripada ketemu Herodes. Saya percaya saudara juga mungkin pernah mengalami lewat jalan lain. Saya nggak tahu pergumulan saudara. Ketika jalan sedang lurus kemudian Tuhan belokkan, sepertinya itu membuat kita tidak nyaman. Tuhan, ada apa lagi Tuhan? Sudah berkaca dalam kehidupan daripada orang-orang Majus itu yang juga tidak nyaman, tidak ada ways pada saat itu, tidak tahu ini lewat mana. Lalu kemudian ayo kita cobalah lewat jalan sini. Itu
banyak sekali lubang-lubang, banyak sekali tebing yang terjal. Enggak apa-apa, kita coba. Pokoknya jangan lewat jalan situ. Ayo kita beriman, kita beriman. Aduh, aku udah capek. Ayo bro, ayo kita sama-sama lagi. Kita bangun kekuatan lagi. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saudara, saya percaya saudara, ketika jalan hidup tidak mudah, penyertaan Tuhan cukup bagi kita. Amin. Dan saudara, mungkin kita pernah mengalami di mana Tuhan membelokkan. Dan kemudian kita baru berkata, oh ini toh maksud Tuhan apa dalam hidup. Tuhan tidak izinkan aku jalan ke sana. Tapi Tuhan seolah-olah membelokkan. Rasanya gak enak. Rasanya keluar dari zona nyaman. Tetapi disitulah yang terbaik buat kita. Dan kita sekarang bisa berkata, oh ini toh maksud Tuhan. Jalan lain itu bisa dengan kesulitan hidup. Jalan lain itu bisa dengan sakit penyakit. Jalan lain itu bisa dengan zona yang tidak aman, tidak nyaman. Jalan lain itu bisa sesuatu hal yang baru bagi setiap kita. Tetapi jalan lain itu jalan yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara. Di situ saudara kita diajak Tuhan untuk melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan kita bersyukur hari ini kita berbeda dengan orang-orang Majus itu. Orang-orang Majus itu saudara-saudara mereka belum melihat secara sempurna bayi atau anak 2 tahun itu akan menjadi seperti apa. Pokoknya mereka percaya dengan iman. Pasal-pasalnya Kristus itu belum terlihat, bukan? Tetapi kita hari ini sudah melihat mulai dari Kristus lahir, Kristus melakukan mujizat, memberikan pelayanan, Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus naik ke surga. Saudara, bukankah saudara pasal itu sudah terlihat dengan sangat amat jelas? Sehingga waktu Tuhan menyediakan jalan lain bagi setiap kita, saudara kita tahu apa yang ada di ujung sana. Kita tahu Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita akan terus menjaga hidup kita dan menuntun kita. Sehingga kita punya masa depan yang sempurna di dalam Tuhan. Saya tutup dengan kisah seorang penyair, Fanny Crosby. Fanny Crosby penulis lagu him, matanya buta. Ketika dia mengalami kesulitan keuangan, dia bergumul, dia berdoa. Biasanya tidak seperti ini karena cukup besar, ada tagihan yang dia harus bayar dalam waktu yang singkat. Dia terus berdoa ngemis sama Tuhan. Dari hasil daripada karyanya tidak ada kecukupan. Tetapi Tuhan menyediakan jalan lain. Ia mendengar ada seorang mengetuk pintu rumahnya. Ada seorang pria menyerahkan selembar kertas uang sekian dolar. Persis dengan tagihan yang diberikan kepada Fanny Crosby tersebut. Persis jumlahnya sama. Dia terharu sekali ngelihat Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia tidak terbayang akan hal itu. Kemudian dia menulis lagu Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Rahmat-Nya melindungi daku. Dan ini, gubahan ini, dia terinspirasi dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tidak berhenti di sana, saudara. Apa? Di tempat yang kelam.
Kadang kita cuma maunya pada rumput yang hijau, bukan? Tapi di tempat yang gelap, itu juga adalah sebuah pengharapan di mana Tuhan akan beserta dengan kita. Sehingga kalau kita boleh melihat hidup di dalam kekristenan adalah sebuah labirin. Ketika kita mungkin mentok, percayalah Tuhan menyediakan jalan lain. Jangan putus asa. Jangan depresi. Jangan putus harap, saudara, ketika sebuah persoalan kau merasa mentok. Kembali berharap kepada Tuhan. Berdoa, naikkan pujian. Dan kita tahu, kata lagu anak sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan. Yang lebar, kita udah tahu. Ketika kita menjadi orang Kristen, hidup kita menjadi lika-liku. Lebih kecil jalannya, lebih sempit. Dan itulah labirin ya. Harus belok sana, harus belok sini. Tetapi sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Seperti orang Majus yang jauh perjalanan, tapi hati dekat sama Tuhan. Herodes dekat, tetapi hati jauh, bahkan menghina Kristus. Dia ada di bait suci, tetapi tidak mengenal Kristus. Orang Majus datang dari timur, tetapi dia hatinya sudah dekat dengan Kristus. Maukah di Natal tahun ini kita semakin berharap kepada Kristus? Jangan kepada dunia. Dunia menawarkan pengharapan yang palsu. Tapi Kristus menawarkan pengharapan yang sesungguhnya. Mari kita tunduk kepala. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan.